وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya muliakan dan sama-sama kita hormati serta kita cintai para habaib anak cucu Nabi Muhammad SAW, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi tahu bahwasanya masih ada mukjizatnya Nabi yang sampai sekarang bisa kita rasa. 1400 tahun yang lalu Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, kullu hasabin wa nasabin yang qadir illa hasabi wa nasabi la yanqati ila yaumil qiyamah. Semua kemuliaan keluarga dan semua nasab keturunan seseorang itu akan terputus, tidak akan berlanjut sampai hari kiamat, kecuali keturunanku dan kemuliaan keluargaku terus akan sambung sampai hari kiamat. Mereka pula lah yang disampaikan oleh Nabi Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Innama ana mur'un maqbud yushiku an ya'tiya rasul rabbi fa'uji wa ana tariqu fikum astaqalain ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada. Kitabullah fihi nur wal huda fastamsiku bihi wa itrati ahli baiti uzakkirukumullah fi ahli baiti uzakkirukumullah fi ahli baiti uzakkirukumullah fi ahli baiti. Yang artinya, aku ini adalah manusia biasa yang mungkin sebentar lagi akan datang utusan Tuhanku untuk memanggil dan mengambil nyawaku, dan aku kabulkan permintaannya. Tapi aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Hadis kali ini ada dua riwayat. Riwayat yang pertama diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Riwayat yang kedua adalah riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya. Tentunya kita tahu bahwasanya Sahih Muslim lebih sahih ketimbang kitab Mustadrak karangan Imam Hakim. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan dua hal itu adalah Al-Quran. Di situ ada petunjuk Allah, di situ ada cahaya Allah. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan keduanya. Lalu kemudian keluargaku, keturunanku, aku ingatkan kalian semuanya dengan keluargaku dan keturunanku. Aku ingatkan kalian semuanya dengan keluargaku dan keturunanku, dan aku ingatkan kalian semuanya dengan keluargaku dan keturunanku. Begitulah Nabi SAW mengingatkan kepada kita tiga kali. Alhamdulillah hadir bersama kita para habaib yang dikatakan oleh Kiai Hamid Romo Hamid bahwasanya yang patut untuk kita sebut pertama kali di dalam forum apapun adalah mulia Nabi, karena mereka mulia bukan karena mereka, tapi mereka mulia karena diri Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah ada Habib Farid Al-Hasni, ada Habib Didi Al-Hasni, ada Habib Ahmad Al-Syurbakan, dan semua para habaib. Maaf saya tidak sebutkan satu persatu yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para ahli ulama yang kalau bukan karena mereka tidak akan turun air hujan, yang kalau bukan karena mereka tidak akan turun sebuah nikmat, yang kalau bukan karena mereka tidak akan turun kesejahteraan untuk kita semuanya. Yang demikian itu dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu wa man fis samawati wa man fil ardi yastaghfiruna li muallimina nasi khairan. Yang artinya sesungguhnya Allah SWT dan malaikatnya serta seluruh penghuni langit serta seluruh penghuni bumi, mereka memintakan ampun bagi mereka yang mengajarkan kebaikan. Sehingga dikatakan, kalau seumpama bukan karena permintaan ampun daripada semua makhluk yang Allah ciptakan, maka niscaya Allah tidak meneteskan satu tetesan hujan pun kepada kita, karena saking banyaknya dosa yang dilakukan di antara kita umat manusia. Alhamdulillah, mereka pula lah yang dikatakan oleh Imam Ghazali sasaran seputar Nabi Muhammad. Apapun yang kita inginkan daripada Muhammad ada di dalam diri mereka. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man zara aliman faka'anna mazarani wa man sawfaha aliman faka'anna sawfahani
Yang dia barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim, seakan-akan itu berkunjung ke rumahku. Barang siapa yang bersama dengan orang alim, seakan-akan itu bersama denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim seperti yang kita laksanakan pada siang harinya. Alhamdulillah di depan kita, di antara kita banyak para ulama hadir. Alhamdulillah ada Ketua Mui, ada Kiai Tamtam, ada Kiai Yusuf, dan ada Kiai yang lainnya. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu-satu. Berarti pada pagi hari ini menjelang siang ini kita sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Lalu kata Muhammad, barang siapa yang banyak duduknya dengan ulama, maka kelak nanti di akhirat akan menjadi teman dudukku. Semoga kita semuanya termasuk dari Allah Ta'ala sebagai teman duduknya para ulama, sehingga kelak nanti di akhirat kita dijadikan Allah Ta'ala sebagai teman duduknya Nabi Muhammad. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita banggakan, yang sama-sama kita taati, dan yang sama-sama kita takdirkan, serta sama-sama kita doakan selalu para pejabat. Yang terkait dengan mereka pun Nabi Muhammad tidak pernah luput perhatian. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, Yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sana. Yang artinya satu hari saja daripada hari-hari para pejabat yang ngurusi, yang mengayomi umat Nabi Muhammad SAW, asalkan adil dan amanah, itu hari-hari itu sama seperti hari-hari setiap harinya beribadah selama 60 tahun lamanya. Semoga Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan semua para jajaran, Ketua DPRD, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, semuanya mendapatkan kemuliaan tersebut, sehingga semuanya sama-sama bersanding bersama Nabi Muhammad, semuanya bersama-sama Nabi Muhammad di pada mahsyar, semuanya bersama Nabi Muhammad mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara kami, kaum muslimin, kaum muslimat rahimahullah. Alhamdulillah, patut kiranya, bahkan wajib hukumnya untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa meringankan langkah kita dengan taufik dan hidayahnya serta riayah dan inayahnya, sehingga Imam Ali karramallahu wajhah beliau berkata, inna azza syai'in nazala minas sama'i ilal ardi at-taufiq wa inna azza syai'in sa'idan minal ardi ilas sama'i al-ikhlas. Sesungguhnya paling jarangnya sesuatu yang Allah turunkan dari atas langit ke muka bumi ini, itu adalah taufik Allah. Dan sesungguhnya yang paling jarang sesuatu yang naik dari muka bumi menuju ke atas langit sana, itu adalah ikhlas. Alhamdulillah, dengan taufik Allah SWT kita bisa berkumpul di sini. Tidak ada lain, maksud tujuan kita adalah ikut berbangga dengan hari kebanggaan Nabi Muhammad, hari spesialnya Nabi Muhammad, untuk memetik dan mengambil hikmah daripada hari yang sangat luar biasa bagi Nabi kita Muhammad SAW, yang tidak ada satu makhluk pun, tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang rasul pun, tidak ada siapapun juga yang pernah mengalami seperti yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW bersabda suatu waktu ketika Nabi SAW keluar dari kamar beliau yang berdampingan dengan masjidnya, beliau melihat yang namanya sahabat-sahabatnya berkumpul berkelompok-kelompok. Kemudian Nabi SAW mendekati mereka dan bertanya kepada mereka, apa yang kalian diskusikan? Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, kami mendiskusikan siapakah Nabi yang terbaik, Rasul yang terbaik. Lalu apa jawab kalian? Ada di antara kita yang mengatakan Nabi Adam, karena Nabi Adam adalah diciptakan langsung dengan tangannya Allah. Ada pula yang mengatakan Nabi Syis, ada pula yang mengatakan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Maka kemudian kalian Muhammad, benar apa yang kalian katakan. Yang mengatakan Nabi Adam adalah yang terbaik, benar. Yang mengatakan Nabi Ibrahim yang terbaik, benar. Yang mengatakan Nabi Musa, Nabi Isa, benar. Tapi kita bilang bahwasanya ada pemanduna bukan dari wahyu Allah. Ada dan semua para nabi, semua para rasul nanti di bawah bendera. Ada dan semua para nabi, semua para rasul nanti semuanya mencari aku dari belakang barisan. Di situ kemudian Nabi SAW bersabda, antum hati min bainal umam wa ana hatukum min bainal anbiya. Kalian itu adalah umat kebanggaanku di antara umat-umat yang lainnya, sementara aku nanti bagi kalian
kalian akan bangga kepada aku karena aku adalah nabi yang kalian banggakan melebihi daripada nabi-nabi yang lainnya, rasul-rasul yang lainnya. Semoga kita datang sekarang ini, datang ini tidak ada lain karena ikut merasa bangga sebagaimana nanti kita berharap semoga Nabi Muhammad bangga dengan kita. Semoga Nabi Muhammad termasuk perhatian kita. Semoga Nabi Muhammad termasuk yang datang kepada kita walaupun dalam mimpi, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqa fa inna syaitana la yatamathalu bi. Barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, berarti dia itu melihat sebuah kenyataan, karena yang namanya setan tidak mungkin bisa menyerupai aku. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun kalau kita berbicara terkait dengan hikmah Isra Mi'raj, itu sangatlah banyak. Kalau kita akan habiskan waktu seharian tidak bakal habis-habis, karena memang hikmah yang didapatkan itu sangat muat syarat dengan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Tapi yang paling minimal yang harus kita tekankan kepada diri kita sendiri masing-masing dan diajarkan kepada keluarga semuanya adalah sebuah komentar, sebuah ucapan, dan sebuah pengakuan yang dilakukan dan diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di mana Nabi kita Muhammad SAW pada malam 27 ketika dilangsungkan sebuah Isra Mi'raj, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yang semuanya itu hanya memakan beberapa jam waktu saja antara Isya dan sebelum subuh sudah berada di Makkah. Kenapa Nabi SAW itu diberangkatkan Allah Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Dikatakan oleh para ulama kan Masjidil Aqsa itu adalah kebanyakan pedagang-pedagang penduduk Makkah itu sudah pernah sampai di Masjidil Aqsa, sehingga diberangkatkan oleh Allah Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Selain keberkahan yang ada di antara dua masjid itu, selain itu adalah untuk membuktikan bahwasanya Nabi telah sampai ke sana dan Nabi bisa menceritakan, bisa mensifatkan kepada mereka sesuai dengan yang mereka ketahui tentang Masjidil Aqsa, padahal Nabi tidak pernah sampai ke sana. Sehingga begitu mereka diberitahukan oleh Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada saat habis sholat subuh, Nabi tidak bermusyawarah dulu kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Nabi tidak bermusyawarah dulu kepada sahabat-sahabatnya, Nabi tidak bermusyawarah dulu kepada kerabatnya, Nabi tidak pernah bertanya dulu kepada Sayyidatina Khadijah bahkan yang sudah meninggal dunia, yang kemudian digantikan oleh kerabat-kerabat dekatnya, tidak pernah. Tapi Nabi dengan beraninya, karena beliau adalah seorang yang amanah, habis sholat subuh maka dia tunggu orang-orang jelas itu berkumpul. Setelah mereka berkumpul, maka kemudian mereka diajak berdiskusi oleh Nabi, dan Nabi memproklamirkan dirinya bahwasanya semalam telah dilaksanakan Isra dan Mi'raj. Sehingga mereka ketawa semua. Mereka menghinakan Nabi Muhammad dengan mereka menggunakan logikanya. Bagaimana mungkin wahai Muhammad, kami berangkat dari Makkah menuju Palestina di Masjid Aqsa, itu perjalanan sebulan lamanya, lalu pulang lagi sebulan, jadi pulang pergi itu 2 bulan. Bagaimana kau katakan hanya beberapa jam? Coba kau angkat kaki kanan, diangkat kaki kanannya, lalu kemudian sekarang angkat kaki kirimu, diletakkan kaki kanannya, lalu diangkat kaki kiri. Tidak, tapi dua-duanya diangkat. Apa kata Muhammad? Yang berangkat itu bukan aku, yang memberangkatkan aku itu adalah Allah yang maha segala, maha berkuasa dan maha bisa melaksanakan segala sesuatu. Sehingga kemudian bersabarlah berita itu, sehingga tangannya di antara sahabat Nabi yang karena perayaan Isra Mi'raj yang sangat fenomenal itu kemudian keluar kepada Indonesia, sehingga dijadikan oleh orang muda itu kesempatan untuk menguraikan kedunguan, kebodohan yang menurut mereka seperti itu kepada sahabat terdekatnya itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dicarinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq oleh pengetahuan orang muda. Ini kesempatan untuk menggerus keimanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sehingga kemudian dia cari-cari Abu Bakar, begitu ketemu Sayyidina Abu Bakar, kamu tidak kenal kabar? Tidak, itu temanmu Muhammad sedang membuang, temanmu Muhammad sedang meninggal, temanmu Muhammad sekarang dia sudah berbuat sesuatu yang lebih daripada bohongan, bahkan lebih daripada fitnah.
Bagaimana mungkin Abu Bakar? Masa dia itu semalam itu dikatakan dia itu berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian diangkat ke langit sana sampai ke langit yang ketujuh, sampai melewati Sidratul Muntaha, sampai bertemu dengan Allah Ta'ala hanya dalam waktu yang beberapa jam saja. Apa coba sahabat tersebut? Ini yang harus kita ucapkan dalam kehidupan kita. Tinggalkan semua individualitas kita, tinggalkan semua ego kita, tinggalkan semua kesombongan kita. Kenapa? Karena ketika kita menghadapi bencana yang sekarang wabah kepada kita seperti corona, kita tidak mampu mengatasinya. Pakar siapapun tidak mampu mengatasinya. Ini sedikit daripada Allah yang tampakkan kebesarannya. Sebagaimana Allah menampakkan kebesarannya kepada Nabi kita Muhammad SAW, sekarang Allah menampakkan kebesarannya kepada kita. Apa bisa kita lakukan? Yang notabene Nabi Muhammad SAW yang lalu, beliau telah menyampaikan keadaan kita sekarang ini, di mana kalau sudah ditinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, sudah ditinggalkan, bahkan kalian diperintahkan untuk melakukan sebuah kemungkaran dan sebagainya, bahkan kalian tidak peduli lagi kepada mereka yang berbuat kemungkaran, tidak peduli lagi kepada mereka yang meninggalkan perbuatan kema'rufan. Di saat itulah kata Nabi Muhammad, kalian akan diberikan sebuah fitnah hatta yasirul halimu hayran, sampai orang yang ahli pakar pun di bidang apapun itu merasa heran dengan apa yang terjadi. Sekarang sudah terjadi apa? Hanya menghadapi orang yang tidak datang, kita itu bingung. Anggaran begitu banyak dikeluarkan hanya untuk menghadapi satu wabah yang Allah berikan, Allah tampakkan kepada kita. Bagaimana dengan wabah banjir? Bagaimana dengan tsunami? Bagaimana dengan yang lain-lainnya? Yang Allah kalau berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Disinilah harusnya kita itu berkata seperti yang dikatakan oleh Syaikhul Sadiq. Kita lepaskan semua tukar kita, kita lepaskan semua jabatan kita. Kalau sudah kita menghadapi ayat Allah, maka seperti yang dikatakan oleh Syaikhul Sadiq, in qala faqad sadaq. In qala Muhammad faqad sadaq. Kalau memang itu dikatakan oleh Nabi Muhammad, maka semua perkataannya benar. Tidak mungkin salah. Saya setiap hari mendengar Nabi Muhammad menyampaikan kabar-kabar terkait dengan langit. Lalu sekarang Nabi Muhammad datang memberikan kabar tentang bumi, lalu saya akan percaya kepadanya. Saya akan percaya. Itu yang diperlukan oleh kita semuanya. Mohon maaf, kadang-kadang kita ini terlalu sombong dengan apa yang kita miliki, sehingga seakan-akan logika itu di atas segala-galanya. Seakan apa yang Allah beri kepada kita itu di atas segala-galanya. Justru ini termasuk daripada penipuan, daripada tipuan-tipuan musuh kita. Siapa lagi kalau bukan setan yang kurang ajar? Ini yang menjadikan kita ini lupa. Sampai-sampai kita lupa bahwa kita punya kewajiban. Sampai-sampai kita lupa bahwa kita punya Allah. Sampai-sampai kita lupa bahwa kita punya Nabi Muhammad selalu mewakili kita, menyayangi kita dengan kasih sayang yang sangat luar biasa. Sehingga tak kala kita sudah lupa yang terjadi sebagaimana kata oleh para ulama, hidup di dunia ini cuma ada dua tipe saja. Hidup di dunia ini, siapapun juga, mau para pejabat, mau orang kaya, mau orang alim, mau siapa saja, hidup di dunia cuma ada dua tipe. Tipe yang pertama, hidup di dunia dalam keadaan tidak enak, tapi bahagia rasanya. Yang kedua, hidup di dunia dalam keadaan tidak enak, serba tidak enak, tidak enak dengan keluarga, tidak enak dengan tetangga, tidak enak dengan kesehatan, tidak enak dengan status sosial, tidak enak segala-galanya. Kenapa? Karena itu yang disebutkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Telah disebutkan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia selalu dalam kesusahan. Cari pejabat siapapun, cari orang kaya siapapun, yang mereka itu tidak susah hidup di dunia. Tidak ada, kalau seumpama ada yang mendapatkan hidup bahagia, tidak ada masalah sama sekali. Yang paling berhak mendapatkannya adalah yang karenanya kita dicipta, yang karenanya langit dan bumi dicipta, yang karenanya surga dan neraka dicipta, yang karenanya nanti Allah Ta'ala memerintahkan kepada seluruh makhluk itu diam. Hanya Nabi Muhammad yang berbicara. Kalau seumpama ada yang berhak mendapatkannya adalah Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad yang berkata kepada kita, menanyakan kepada kita, kalau kalian terkena dengan cobaan, coba nanti ada cobaan, tidak ada apa-apa. Coba Nabi Muhammad SAW diblokade oleh kaumnya sendiri selama 3 tahun dalam suatu rumah. Nabi Muhammad dicoba oleh keluarganya. Nabi Muhammad ketika salat sedang bersujud di Makkah,
di Ka'bah, sekitar Ka'bah, subhanallah, datang Uqbah bin Abi Mu'aid, lalu itu mengambil yang namanya babat unta. Orang Arab biasanya nggak makan babat, kalau kita kan makan, kita cuci dulu. Kalau kita makan, mereka nggak makan, langsung dibuang begitu saja. Itu diambilnya, yang sudah berada di tempat sampah selama 3 hari 3 malam. Kemudian disobeknya dengan pisau, lalu diuraikan semua isinya itu di atas kepala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sedang sujud. Nabi Muhammad dicekik sampai seakan-akan kedua mata itu melotot mau keluar, dan bekas cekikannya itu ada sampai 3 hari 3 malam. Nabi Muhammad ketika melaksanakan dakwah ke Taif itu dilempar dengan batu, dengan besi dan sebagainya, sehingga sekujur badannya berdarah-darah. Nabi Muhammad lihat bagaimana cobaan yang diterima oleh Nabi Muhammad daripada kaum Quraisy. Luar biasa, tidak ada apa-apanya Nabi Muhammad. Kalau kalian itu merasa berat cobaan kalian, coba bandingkan dengan cobaan itu. Ada di antara kita yang sampai 3 hari 3 malam berturut-turut tidak kenyang. Nabi Muhammad disebutkan dalam hadis sahih, tidak pernah dalam hidup Nabi Muhammad 3 hari 3 malam berturut-turut kenyang, tidak pernah. Bahkan ketika mendekati akhir umurnya, Nabi kita Muhammad SAW selama 2 bulan berturut-turut yang dimakan itu cuma air dan kurma, nggak ada api. Tapi Nabi Muhammad telah mengatakan sebagaimana hal itu disampaikan kepada sahabatnya tatkala mereka itu berteriak dan mengatakan, tebusanmu wahai Nabi adalah diriku, keluargaku, kedua orang tuaku. Tatkala Nabi Muhammad sholat subuh bersama sahabat Nabi dalam keadaan gerakannya sangat lambat. Bahkan dalam diri tubuh Nabi ada suatu bunyi-bunyi entah dari mana datangnya, sehingga begitu sudah selesai langsung sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, sahabat-sahabat dari saya itu mengiringi Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, apa kamu sakit? Apa kata Nabi Muhammad? Tidak. Tapi kami melihat engkau gerakannya sangat lambat, dan kami mendengar suara bunyi-bunyi entah dari mana itu suara bunyi berasal. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak, saya tidak sakit. Cuma perut ini tidak kemasukan makanan sudah 3 hari 3 malam. Sedangkan yang kalian dengar daripada bunyi-bunyi ini adalah batu yang aku ganjal perutku supaya tidak terlalu terasa laparnya. Berteriak mereka, fidaka abi wa ummi summa nafsi ya Rasulullah. Tebusanmu wahai Nabi adalah orang tuaku, keluargaku, diriku sendiri. Lebih baik kami tidak makan, orang tua kami tidak makan, asal kamu makan. Kenapa kau tidak memberitahu kepada kami bahwa saya di rumahmu dan di rumah istri-istrimu tidak ada makanan? Apa jawabannya Nabi? Tidak akan aku lakukan. Apa kata Allah? Kalau aku sebagai Nabi kalian membebani kalian sebagai umat, biarkan yang aku rasakan ini aku anggap sebagai hadiah kepada Allah, dengan harapan tidak ada seorang pun daripada umatku yang tidak bisa makan sampai 3 hari 3 malam. Ada di antara kita yang bisa tidak makan sampai 3 hari 3 malam? Berkata Muhammad, dan Muhammad sudah berkorban. Oleh karenanya jangan pernah kita menyangka bahwa Nabi kasih sayangnya itu berbeda. Nabi Muhammad sayang sama orang awam, tapi sama pejabat nggak sayang. Nabi Muhammad sayang kepada masyarakat, tapi kepada orang yang kaya nggak sayang. Siapa bilang? Tidak ada seorang pun di antara kita, apapun jabatannya, apapun pekerjaannya, kecuali Nabi Muhammad sudah pernah bersumpah untuk kita semuanya. Ketika turun sebuah ayat yang berbunyi wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan demi kemuliaanmu aku bersaksi, kata Allah, aku bersumpah, kami akan berikan semua permintaanmu ya Muhammad sampai engkau benar ridho. Di saat itulah Nabi Muhammad bersumpah, wallahi inilah ardu wahidan min nabiyyina. Demi Allah aku tidak ridho kalau ada satu saja umatku berada di neraka. Siapa umatnya? Kita semuanya. Mau yang kaya, mau pejabat, mau yang tatu-tatuan, mau yang rambutnya panjang, semuanya. Kenapa? Nabi Muhammad mengajar kepada kita, Allah itu maha adil. Kalau seumpama kita yang berlainan wajahnya, mohon maaf, forum ini tidak ada satupun yang mirip dengan saya, walaupun saya yang paling tampan. Di Sampang ini tidak ada yang satupun yang mirip wajahnya. Bahkan di Madura semuanya tidak ada yang mirip wajahnya. Status sosialnya sama, kesehatannya sama, kekayaannya sama, nasibnya sama, enggak. Semuanya berbeda. Dari ujung dunia sampai ujung dunia berbeda. Kenapa harus kita begitu? Siapa dari kita yang mau lahir dan keadaan hidungnya itu pesek, giginya itu meronos, dan keadaan miskin? Siapa dari kita yang mau?
Kalau seumpama yang demikian itu menunjukkan bahwa Allah tidak adil, sehingga banyak di antara kita yang sangat tidak bersyukur pada Allah Ta'ala karena melupakan kelebihannya, yang dilihat hanya kekurangannya, padahal Allah menciptakan manusia semuanya dengan satu konsep yang sama. Siapapun pasti konsep yang dilandaskan oleh Allah dalam ciptaannya itu dengan satu konsep yang sama. Apa itu? Setiap orang itu dengan kelebihan dan kekurangan. Para pejabat punya kelebihan, tapi ada kekurangannya. Para ulama punya kelebihan, tapi ada kekurangannya. Orang kaya punya kelebihan, tapi ada kekurangannya. Orang awam ada kelebihan, tapi ada kekurangannya. Perempuan ada kelebihan, tapi ada kekurangannya. Lelaki juga seperti ini, semuanya ada. Cuma yang bisa mengetahui kelebihan dan kekurangannya itulah orang cerdas. Itulah yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. Innallaha yuhibbul mu'minal qawi minal mu'minil dhaif. Allah itu lebih senang kepada mukmin yang lebih kuat daripada mukmin yang lebih lemah. Mukmin yang lebih cerdas daripada mukmin yang tidak cerdas. Siapa mereka? Mereka itu yang mencari-cari tahu apa kelebihan kita. Itu yang kita jualkan. Mohon maaf, Pak Bupati, saya masih teringat dulu ada Bupati Pasuruan sudah meninggal dunia. Rahimahullah, namanya Pak Andika. Notabene dia asalnya itu dari TNI. Subhanallah, jadilah dia bupati 2 periode. Ketika dia menjabat sebagai bupati, kebetulan pondok kami yang sekarang ini berjumlah santrinya 15.000 santri dan santriwati dari mulai MC sampai pasca sarjana. Saya bisa bayangkan berapa banyak yang didapatkan. Setelah Bapak Militer ini meninggal dunia, kok ada satu orang yang bermimpi Bapak Militer itu duduk di samping Nabi Muhammad. Mohon maaf, kalau kita mau pakai logika, Bapak Bupati ini yang paling berat tuh bisaknya itu di daerah. Paling berat. Karena dulu orang yang betul dan orang yang ini. Kalau mau mengukurnya gampang saja. Pokoknya di sampang ini lebih banyak objeknya atau lebih banyak pengajiannya. Kalau lebih banyak pengajiannya, insya Allah Bapak menjadi selamat. Dan insya Allah sama saya selamat. Kenapa? Itulah maksud dari Nabi SAW. Semua ada kelebihannya. Nggak bisa kita akan mengukur mencoba itu banyak. Wah, aku terlalu banyak, bahkan saya kadang mendoakan Bapak pejabat ini biar kena jantungan. Kenapa? Kalau mati dadakan mati syahid. Kalau sudah mati syahid nggak ada hisapnya, jadi cepat masuk surga. Tapi yang seperti itu juga. Kenapa? Yang namanya pejabat itu dari satu sisi kelebihannya luar biasa. Apa katanya Habib Ali Habib Zaidul Maulid yang mau kita ceritakan? Siapapun yang mengayomi umat Nabi Muhammad yang begitu dicintainya, kalau kita ingin tahu bagaimana cinta Muhammad, dengarkan baik-baik ungkapan Nabi Muhammad. Wallahi inilah arhamukum rahmatan asyaddu rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum bi anfusikum. Demi Allah, aku bersumpah, aku mencintai kalian semuanya melebihi daripada cinta orang tua kalian terhadap kalian, bahkan melebihi daripada cinta kalian sendiri terhadap diri kalian. Apakah Nabi Muhammad berjalan sekarang yang hanya mengaku saja tanpa ada buktinya? Diungkapkan buktinya, bahkan diawali dengan sumpahnya. Wallahi la yusyaqu ahadukum bi syaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah, kalau seumpama kalian terkena duri sakit bukan? Demi Allah, aku bersumpah, aku tidak rasakan sakit di dalam hati. Ada di antara kita yang ketika kakinya terkena duri kemudian orang tua kita menjerit juga karena sakit. Istri kita, suami kita menjerit juga karena sakit. Tidak ada kelebihan Muhammad. Semuanya ada kesempatan. Cuma yang tidak tahu kelebihannya, yang hanya tahu kekurangannya, kurang bersyukur. Yang hanya tahu kelebihannya, tidak tahu kekurangannya, dia adalah orang sombong. Tapi kalau kita ingin tahu kelebihan dan kekurangan kita, yang paling tahu itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah tidak ada. Nabi Muhammad sudah menjelaskan innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma. Sesungguhnya Nabi dan Rasul mereka tidak meninggalkan harta waris sebagai harta benda sebagai harta warisnya atau sebagai warisannya, tidak. Tapi yang diwariskan oleh Nabi Muhammad adalah ilmu. Barang siapa yang mendapatkan ilmu berarti dia telah mendapatkan bagian yang terbesar. Kenapa? Karena itu ilmu itulah yang bisa meningkat terus. Maaf, Pak Bupati, ada 4 golongan kata guru saya Habib Zain Ibrahim Smith yang ada di kota Madinah. Semoga beliau dibacakan kemudian sehatkan badannya. Ada 4 golongan ini, 4 golongan paling banyak setan.
paling dikepali oleh setan. Kenapa? Karena setan itu paling benci pada kita. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna syaitana kana lakum aduwwun mubin. Yang namanya setan itu bagi kalian itu adalah musuh yang paling nyata, yang paling jelas, yang paling memusuhi kalian itu adalah setan. Kalau kita ingin tahu bagaimana dendam musuhnya setan, yang dia akan membiarkan kita dengan sumpahnya dalam Al-Quran yang ketiga, wa izzatika la amliyannahum ajmain, demi kemuliaanmu ya Allah, aku tidak akan membiarkan satu pun di antara manusia berbuat satu mereka. Illa ibadah kaum mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang kau selamatkan. Mereka yang melaksanakan segala sesuatu dengan ikhlas, hanya mereka yang selamat. Kata Nabi Muhammad, dari saking bencinya setan kepada kita, kalau kita tidak dijaga oleh malaikat hafadh, malaikat yang menjaga kita, yang berjumlah 7 malaikat itu, maka niscaya mereka akan membunuh manusia dengan cara dicincang-cincangnya dari saking dendam kesumat yang mereka tadi. Yang akan dibiarkan kita suami istri senang, bahagia, yang akan dibiarkan. Orang tua senang dengan anaknya waktu membuat, tidak akan membiarkan. Tidak akan dibiarkan tetangga itu rukun, tidak akan dibiarkan yang namanya masyarakat tunduk pada pemerintah, tidak akan dibiarkan pemerintah begitu mengayomi masyarakat, tidak akan dibiarkan itu semuanya. Kenapa? Dendam yang mereka bahagia. Sehingga caranya mereka memasuki ke alam itu supaya sukses apa yang mereka inginkan adalah di sebuah ayat dijelaskan, dan ayat itu memang jangan sampai kita itu merasa kita ini adalah orang intelektual. Seperti saya, alhamdulillah saya S3, saya berada di 2 tempat sekaligus. Di UIN Malang alhamdulillah selesai hanya dalam waktu tempo 3 tahun dengan predikat Umrah, alhamdulillah. Dan satu lagi di UTM Malaysia, insya bulan April depan saya sudah terbuka terhadap 3 tahun, hampir 3 tahun ini karena pandemi, sehingga kami belum bisa berangkat sana untuk pada disertasi sudah selesai dari mulai 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Jangan dikatakan, oh saya ini kan sudah dokter, apalagi dokternya S2, 2 tempat sekaligus, 2 program dokter yang saya ambil. Berarti Pak Setan nggak bisa hidup saya, yang bilang gitu. Saya ini baru S3, Setan itu S-nya ribuan sudah. Kalau kita ingin tahu bagaimana pengalamannya setan, pengalamannya setan itu, iblis itu sudah menjerumuskan sebanyak 124.000 nabi yang pernah Allah ciptakan dan 313 rasul yang pernah Allah utus dan seluruh umatnya. Kita ini pada terakhir. Bagaimana dia tidak pengalaman yang iblis itu? Makanya kalau kita melihat universitas yang paling hebat di Indonesia selevel UI, itu paling banyak satu bulan itu bikin seminar itu 10 kali sebulan. Mama, setan itu setiap hari bikin iklan. Gimana cara menjerumuskan perempuan, gimana cara menjerumuskan anak-anak, gimana cara menjerumuskan para pejabat, gimana cara menjerumuskan. Tapi kita lupa. Kenapa? Karena kita ingatkan. Oleh karenanya sebagaimana tipe hidup itu ada 2, maka keadaan hidup seseorang juga ada 2. Apa itu? Maksud hidup kita, tujuan hidup kita itu adalah supaya kita ingat selalu ada Allah. Ingat selalu ada Allah. Bagaimana caranya? Salat 5 waktu. Subuh ingat Allah, Zuhur ingat Allah, Asar ingat Allah, Maghrib ingat Allah, Isya ingat Allah. Tambah lagi kita ingat Allah, kita berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ingat Allah, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, lebih besar dari segalanya yang aku lakukan, lebih besar daripada segalanya yang aku lakukan, semuanya. Ingat Allah 5 kali standarnya, semua urusan dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena itulah kita tercipta. Sudah lupa kita bagaimana Allah telah berfirman dalam hadis qudsi. Kuntu kanzan makhfiyan, aku ini adalah zat yang sangat berharga, tapi tidak ada yang tahu aku. Fakhalaqtul khalqa, aku akhirnya aku ciptakan makhluk ini supaya apa? Supaya mereka itu tahu ada aku. Itulah maksud dari firman Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa yang liya'budun? Mufassir mengatakan liya'rifuni, supaya mereka itu tahu ada aku. Jadi keadaan di mana dua itu? Ibu ingat terus ada Allah, Allah tidak perlu mengingatkan ibu. Tapi kalau kita sudah lupa akan Allah, Allah harus mengingatkan kepada kita bahwasanya ada Allah. Mohon maaf,
Setelah itu langsung saya bertanya, kapan kita ingat Allah? Coba kita renungkan, kapan kita ingat Allah? Apakah kita perhatian dulu? Tidak. Apakah kita mendapatkan uang yang banyak? Tidak. Kapan kita ingat Allah? Begitu terjadi bencana, ingat Allah. Ada kematian, ingat Allah. Ada masalah, ingat Allah. Sampai kalau sudah kita ada masalah sama suami dan lain sebagainya, kata para Habib akan dia begini, kita tahu. Kenapa? Karena sudah dikatakan kalau kita tidak ingat Allah, Allah akan mengingatkan kita. Tapi kalau kita ingat Allah, kita tidak perlu diingatkan Allah. Sehingga lihat bagaimana para awliya itu sifatnya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut sama sekali. Tidak takut pada harta yang mau dia makan, tidak takut kepada kehilangan apapun yang Allah berikan kepadanya, tidak takut semua. Kenapa? Karena ketentuan Allah yang terkait. Ya. Siapa awliya? Siapa wali itu? Disebutkan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu, mereka orang beriman. Siapa orang beriman? Kenapa dipakai dengan sifat madi, fi'il madi? Alladzina amanu. Bu, kalau ditanya sekarang ini siang apa malam? Siang apa malam, Bu? Berani sumpah? Berani. Berani sumpah karena yakin. Semuanya punya alasan. Kenapa? Dikatakan, kenapa ya ibu mata siang? Iya, Beb. Karena undangan Pak Bupati siang. Iya, Beb. Karena saya lihat ada matahari. Nggak gelap dan sebagainya. Semuanya punya. Itu maksudnya imannya seperti itu. Dan kenapa Allah Ta'ala mengatakan alladzina amanu, kok bukan alladzina yu'minuna? Orang yang sedang belajar, orang yang sedang berusaha mengetahui, tidak, tapi orang yang sudah mengetahui. Lalu dia mengamalkan dengan pengetahuannya, yattaqun. Orang seperti itu yang menjadi wali. Pengetahuan ini yang mohon maaf sekali. Kadang-kadang kita ini sudah lupa bagaimana pesan dan kesan para kakek moyang kita. Padahal kita ini selalu membaca dan mengucapkan serta membacakan lirik lagu kebangsaan kita di mana-mana. Setiap ada hari kemerdekaan, setiap hari spesial, setiap ada suatu perkumpulan yang formal, maka selalu kita baca lagu bahasa. Di situ ada pesannya kakek kita, tapi tidak terapkan. Apa itu? Di situ disebutkan untuk mengingatkan kita sebagai anak cucunya. Kenapa? Mereka mengatakan konsep ini dan teori ini berdasarkan pengalaman, bukan cuma teori. Maaf, kakek moyang kita itu berhasil meraih kemerdekaan di negara Indonesia ini bukan dengan lengkapnya senjata, tidak. Dengan hebatnya mereka itu bermain karate dan sebagainya, tidak. Dengan canggihnya teknologi yang mereka punya dari para pesejarah, tidak. Bahkan dikatakan dengan bagus lucu, dengan pengingat takbir Allahu Akbar, sehingga kemudian mereka berpesan kepada kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau kita hidayah, bangun jiwanya dulu, bangun badannya. Tapi kita sekarang mohon maaf, kita banyak membangun badan anak-anak kita. Kita beli pakaian yang bagus, rumah yang mewah, mobil yang megah, tapi kita lupa membangun jiwanya. Sehingga sekarang ini banyak orang tua yang mengeluh dan sambatan anaknya nggak berbakti pada orang tuanya. Banyak para suami yang sambatan istrinya nggak solihah, nggak bakti pada suaminya. Banyak para istri yang sambatan suaminya tidak bisa menjadi imam dan contoh yang baik bagi keluarganya. Kenapa nggak dibangun? Jiwanya nggak dibangun. Alhamdulillah. Al-Fakir Bu termasuk yang bersyukur kepada Allah Ta'ala karena sudah lahir daripada seorang ibu yang solihah. Sampai sekarang alhamdulillah saya dakwah ini di Nusantara. Bahkan kami 11 hari dari Kalimantan, dari pesawat pertama dari Banjarmasin jam 5 tadi sampai di Surabaya jam 6 dan sampai di sini alhamdulillah sempat saat kami bisa tidur di mobil, alhamdulillah bisa tidur dan sekarang sudah segar lagi alhamdulillah. Saya berkeliling di Nusantara berdakwah, saya belum pernah melihat seorang wanita seperti itu saya. Saya berani bersumpah di atas kursi ini, demi Allah saya bersumpah. Ibu saya mendampingi ayah saya 27 tahun lamanya. Semenjak kecil saya bisa mengingat sampai abah saya meninggal tahun 99, nggak pernah saya melihat, menyaksikan abah saya dan ibu saya bertengkar. Demi Allah saya bersumpah, ibu saya nggak pernah marah kepada suaminya sekalipun nggak pernah. Demi Allah saya bersumpah,
Saya nggak pernah lihat ibu saya itu minta kepada suaminya. Demi Allah saya bersumpah, ibu saya nggak pernah membantah perintah daripada ayah saya. Karena mereka tahu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alhamdulillah Pak Bu, setelah saya selesai di pondok kami sendiri, kami berangkat ke Haromen, ke Makkah, Madinah dan Hadramaut. Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki guru saya. Habib Zaid bin Ibrahim di Madinah guru saya. Al-Habib Umar bin Hafid, Habib Salim Syatri, Habib Bakar Adli yang di Hadramaut itu guru saya. Alhamdulillah, saya pun kalau setiap ketemu sama ibu saya cium tangannya, saya cium dahinya dan saya cium kedua kakinya. Alhamdulillah Bu, demi Allah saya bersumpah, saya kawin 22 tahun bersama istri saya. Alhamdulillah saya tidak pernah bentak-bentak, mukul nggak pernah. Karena apa? Saya memandang istri saya lebih afdal dari saya. Ini adalah binaan jiwa yang dibina oleh ayah saya. Ayah saya membina saya masih ingat umur 11 tahun pada waktu itu. Ayah saya berkata, segera kamu harus merasa bahwa saya di kamu paling rendahnya orang. Harus. Nanti kalau kamu sudah berhasil merasa paling rendahnya orang, enak Pak, nggak ada tuntutan. Mau kumpul sama siapa saja nggak ada tuntutan. Kalau dalam satu situasi kamu dihormati, dimuliakan orang, seperti saya tadi dihormati, dimuliakan, kamu akan katakan orang seperti saya dihormati. Berarti Bapak Bupati dan jajarannya orang-orang yang luar biasa akhlaknya. Kalau seperti saya dihormati. Tapi kalau sama saya tidak dihormati, saya tidak akan menyalahkan Bapak hanya Tuhan yang menjadi perantara saya diundang. Dasar hanya Tuhan dan ini mengundang saya ke tempat orang yang ada akhlaknya. Enggak. Tapi saya salahkan diri saya sendiri. Kenapa? Saya sudah pakai pakaian Rasulullah, sudah pakai imamah. Subhanallah, saya tidak dihormati. Berarti menunjukkan dosa saya itu besar. Ajaran saya, ajaran Nabi Muhammad, bukan ajaran abah saya, bukan ajaran hanya para habib saja. Ajaran abah saya, ajaran habaib, ajaran Nabi Muhammad. Kalau ajaran semacam ini diajarkan di dalam pendidikan kita, alhamdulillah luar biasa. Ini yang kurang. Mohon maaf. Sekarang ini kita dengan prihatin. Sekarang kita lihat, kalau subuh dilanggar-langgar surah-surah masing-masing, berapa soft yang mereka sholat? Rata-rata siapa yang mereka sholat? Mereka rata-rata bapak camat, calon nanti cuma. Mana anak mudanya? Mana remajanya? Kan kalau itu waktu saja, coba lihat. Sebentar lagi mereka satu persatu meninggal, siapa menggantikan? Kalau kita tidak bangun ya. Ada kalau maaf seperti saya katakan tadi Pak Bupati, Bapak Bupati duduk sama Rasulullah, gara-gara apa? Gara-gara cuma ada tangan saja, meluarkan kebijakan saja. Ini yang diperlukan oleh Nabi Muhammad. Dan kalian semua para pejabat, ini yang diperlukan oleh Muhammad. Tentu kita masih pejabat, gunakan kesempatan. Barangkali dengan hanya satu kebijakan itu yang menguntungkan Nabi Muhammad, menyenangkan Nabi Muhammad untuk mengusir setan yang kurang ajar itu, kita akan mendapatkan tempat dalam hati Nabi Muhammad. Apa yang lakukannya? Pondok kami ini nggak ada air. Tambah dalam kami ngebor, tambah asin. Bahkan setelah mencapai 140, keluar airnya, dibakar nyawa, ada minyaknya. Cepat-cepat kita tutup dulu ketahuan sama mereka. Tapi dari lapin dulu kayaknya. Nggak ada air. Padahal kita perlu sekali pada air. Akhirnya apa? Subhanallah Bapak Bupati dengan beraninya waktu itu mengeluarkan air unggulan yang jadi polemik sampai sekarang antara Pemprov sama Pemkap Pasuruan. Sampai sekarang itu dikeluarkan sama beliau, masuk ke Pondok Dalwa, kemudian dengan uangnya dia bantu taruh di potong 4 juta rupiah dari uangnya sendiri. Sekarang 15.000 mandi, 15.000 minum dari air itu. Berapa banyaknya dapat Bapak Bupati? Ini harus kita lakukan. Siapa saja yang lagi kerja ini karena nggak ada. Saya ini seorang TNI, Kapolri dan sebagainya. Saya nggak punya kesempatan. Semua punya kesempatan untuk berkata kepada Muhammad. Yang tujuan kita apa? Untuk masyarakat. Bukan siapa-siapa, masyarakat. Kalau kita cuma kerja cuma pulang saja, oleh karenanya alhamdulillah Pak. Saya kemarin divisi oleh Bapak Fadil Kapolda dan juga visi dengan Bapak Dulu. Alhamdulillah sebulan lalu Pak Dulu datang ke pondok kami. Dia telepon ke kami mau datang, mau ngasih, mau hibahkan mobil Hiace. Akhirnya kami katakan Pak, mohon maaf, mobil Hiace kami sudah ada 6, oleh tambah 1, 7 tahun gimana lagi? Kami menolak secara halus, kasih sama yang lainnya saja. Kalau siapapun datang, kita di wilayahnya kita langsung bawa berjalan. Alhamdulillah, silakan tinggal dilihat jejak rekam
dakwah saya mengikuti saya punya apa? Saya mengikuti saya punya guru. Jangan pernah sebut orang, jangan pernah sebut golongan, jangan pernah melawan mereka. Kenapa? Karena kita jalan sama-sama. Atiullah wa rasulah wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan para rasul. Rasul ada ulama. Ulil amri minkum siapa mereka? Coba langsung jalan sama-sama. Di pendopo setiap bulan ada 3 kali misalnya 1 bulan pengajian, masya Allah, didengarkan Al-Quran, didengarkan hadis Nabi. Itu gimana saya akan kurang ajar itu ya? Marahnya gimana kalian? Marah sekali. Gunakan kesempatan. Semua punya kesempatan. Nggak ada yang lebih indah daripada ilmu dari Muhammad, nggak ada Pak. Bu. Kenapa Nabi Muhammad tidak menuntut yang macam-macam pada umatnya? Padahal setiap umatnya pasti mendapatkan permintaan daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak pernah minta jabatan, Nabi Muhammad tak pernah minta uang, tapi apa yang diminta oleh Muhammad? Dari dua ayat, sampai ke dari dua hanya 1 ayat. Kenapa Nabi Muhammad demikian? Karena bukan karena yang menyampaikan, bukan. Tapi penyampaiannya terkait dengan Al-Quran, penyampaiannya terkait dengan hadis Nabi Muhammad SAW, ketika kita dengar itu ada rahasianya, sehingga orang itu akan mendapatkan hidayah daripada Allah. Itu yang kita perlukan. Oleh karena maaf, bukti yang nyata saja yang kita pakai logika. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu datang dari rumah dan kemudian silakan datang ke pondok pesantren. Datang ke bapak kepala sekolahnya, Pak, kelas 1 SD berapa jumlahnya? Sampai kelas 6 SD berapa jumlahnya? Pasti sebutannya jawabannya sama. 60 ya 60 juga kelas 6 SD. Kalau ada kurang, ada yang meninggal atau pindah domisili. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu datang ke pondok pesantren, beda jawabannya. Di pondok kami, ibtidaiyah itu ribuan, bahkan setengah itu ibtidaiyah. Masuk aliyah berkurang, masuk aliyah berkurang lagi. Kenapa? Saya kata berhasil. Karena saya tahu ini kalau dibiarkan anak mau jadi ustaz, punya pondok juga, bakal mencegah karena orang yang berbuat maksiat sebelum mereka jadi jihadnya, sehingga tidak ada satu lembaga pun yang mereka yang berada di lembaga itu meloncat pagar kecuali anak pondok pesantren. Meloncat pagar. Kenapa? Saya tahu jawabannya. Ini terjadi. Oleh karena itu, Bu, sebelum kita itu diingatkan, saya akan ingatkan. Apa sebabnya? Kita ini termasuk orang yang lupa pada Allah sehingga Allah perlu mengingatkan kita. Sebabnya itu ada 1 ayat. Ada 2 ayat lagi yang perlu kita tahu untuk supaya kita tahu bagaimana Allah maksud tujuannya hidup, menghidupkan manusia dan menciptakan manusia ini. Yang pertama, sebabnya kenapa kita ini sekarang dalam keadaan seperti ini. Dan ini yang harus kita cari agar permasalahan bagaimana caranya supaya kita tidak berada dalam keadaan seperti ini. Ini yang digunakan oleh setan untuk memasuki masyarakat kita sehingga masyarakat kita tidak takdim kepada pemerintah, tidak takdim kepada orang tua dan sebagainya. Ini sebabnya. Apa itu? Allah Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan pernah kalian melupakan kepada Allah. Ketika kalian sudah lupa kepada Allah, Allah pun akan melupakan semua kesempatan yang harusnya kalian raih, dilupakan Allah. Kaya, uangnya banyak, rekeningnya penuh, tapi tidak ada masjid yang dibangun, tidak ada musola yang dibangun. Karena dilupakan, lupa kepada Allah, dilupakan. Istri menjadi istri itu, Bu, mohon maaf, laki-laki ini semuanya iri sama ibu. Ibu-ibu ini mau cari surga itu nggak perlu keluar rumah, di dalam rumah sudah ada. Laki-laki kan mau cari surga di rumah, kan harus keluar rumah dulu. Tapi perempuan itu dalam rumah sudah bisa keluar surga. Satu orang datang kepada Nabi Muhammad SAW, namanya Asma binti Yazid. Ya Rasulullah, aku datang kepada kamu sebagai delegasi daripada seluruh perempuan yang ada di Nabi. Baik, aku terima. Apa yang kau inginkan? Kami ingin bertanya, ya Rasulullah. Kami ingin berdua. Sementara suami kami satu kerja, suami kami punya uang. Kapan saja mereka bisa haji, mereka bisa umroh. Kapan ada panggilan jihad, mereka bisa berjihad. Kalau mereka gugur, mati sebagai syahid. Kalau mereka kembali, mereka dapat hal yang banyak. Mereka bisa bersedekah kapan saja, berapa saja. Karena mereka punya uang. Kami di rumah, kami hanya menjaga suami di rumah, kami hanya mendidik anak-anak kami. Apakah kami yang di rumah ini juga mendapatkan pahala daripada apa yang dilakukan oleh suami kami di luar sana? Masya Allah, begitu mendengar pertanyaan tersebut Nabi Muhammad
tersimpul senyuman yang sangat luar biasa. Sehingga dia bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, kamu pernah mendengar pertanyaan yang bagus semacam ini? Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, menduga seorang bertanya seperti itu, aku tidak menduga. Apa kata Muhammad? Asma, aku jadikan engkau dedikasi pada seluruh wanita umatku, sampai kepada mereka. Kalau mereka mendapatkan ridho daripada suaminya, itu lebih baik daripada haji yang mabrur, lebih baik daripada sedekah sebagainya, lebih baik daripada jihad fisabilillah. Sayangnya Nabi SAW menutup hadis dengan dua golil, mintun dan makan sedikit sekali di antara kalian bisa merasakan. Kenapa? Biar demikian. Setan saja. Makanya saya ajarkan dulu di pondok kami, mereka untuk wiritan. Apa wiritannya? Setan musuhku, setan musuhku. Bukan subhanallah, subhanallah, setan musuhku. Sebaiknya terus. Selama masih ada setan, sebaiknya katakan ada seorang murid tanya pada gurunya, guru, saya ingin lihat setan. Pengen lihat? Oh iya, gampang. Ambil cermin. Ambil cermin. Pegang cermin. Sudah duduk di cerminnya. Kamu ada di depannya. Sudah duduk. Apa yang kamu lihat? Aku nggak lihat apa-apa kecuali itu. Itu setan. Setan itu pikiran kita di sini. Kalau kita tak punya pertimbangan, kalau kita tak punya ilmu dari Muhammad, bagaimana kita bisa melakukan? Demi Allah saya bersumpah, Bapak Bupati semua yang di sini lebih afdal dari saya. Yang paling banyak dosanya saya, yang paling hina di depan Allah saya. Kenapa? Kita nggak boleh kita merasa lebih baik orang lain. Karena orang itu tidak ditentukan di awalnya, di pertengahannya, tapi ditentukan bagaimana akhirnya. Sudah lupa kita bagaimana iblis? Iblis itu sudah dikutuk Allah Ta'ala sudah pernah beribadah selama 185.000 tahun. Sehingga Nabi SAW mengatakan tidak ada satu tempat sejenak pun kecuali sudah pernah diletakkan dari iblis untuk beribadah pada Allah. Tapi bagaimana sekarang? Dan mohon maaf, kalau kita tidak ingat pada Allah, Allah akan melupakan segala kebaikan. Ini yang pertama. Saya berkat saya ingat, alhamdulillah saya setiap hari kalau bertemu dengan ibu saya cium tangannya, saya cium dahinya, dan setiap hari saya cium kaki ibu saya setiap hari. Dan kami berlima saudara kami sudah bersumpah kepada Allah dan tidak ada tidak apapun yang diminta oleh beliau. Kenapa? Karena kami tahu bagaimana dari seorang ibu. Karena kami tahu kalau sudah ibu meninggal dunia, beruntung yang masih punya ibu. Kalau ibu sudah meninggal dunia nanti ada seruan di atas sana yang berbunyi, telah meninggal ibumu yang katanya memudahkan kau mendapatkan rezekiku, telah meninggal ibumu yang katanya memudahkan kau untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisiku, telah meninggal ibumu yang hanya memudahkan kau melebur dosamu, telah meninggal ibumu yang hanya memudahkan kau mendapat pahala yang banyak di sisiku. Sekarang itu tidak ada lagi camilan dengan susah payah. Untung masih punya orang tua, tapi mohon maaf sekarang ini bukannya takut sama orang tua, takutnya sama bininya. Ini luar biasa sekali. Tapi yang viral itu kan bagaimana seorang ibu datang pada anaknya, nah saya pinjam uangnya 50.000. Apa kata anaknya? Oh iya bu, saya mau tanya sama istri dulu. Ibunya minjam. Ini ibunya minjam. Harusnya nggak minjam. Demi Allah dikatakan oleh para ulama, kalau semua ada anak yang bikin rumah, sementara orang tua yang masih ngontrak, itu adalah anak durhaka. Ada anak haji dan umrah, orang tuanya belum haji dan umrah, itu anak durhaka. Kan orang tua seperti itu. Ada kenapa kita kok mendapatkan anak kita seperti itu? Karena mereka tidak tahu memaaf. Satu lagi logika. Ini ayat saya buka. Lalu saya berikan racun yang sekali kena langsung mati. Kira-kira setelah saya pergi ada yang mau minum? Setelah tahu situ ada racunnya, ada yang mau minum? Kecuali yang putus asa hidup sudah banyak masalah. Sudah sampai hidupnya akan minum betul mati saya gitu. Enggak ada yang mau minum. Kenapa? Karena tahu ini racun. Masalahnya anak-anak kita menghadapi ujian cuma 2 kali dalam 1 tahun. Ibu-ibu wah luar biasa. Sibuknya mendapatkan guru, les dan sebagainya. Hanya menghadapi 2 ujian dalam 1 tahun. Kita ini ujiannya bukan setahun 2 kali, bukan sebulan 2 kali, bukan seminggu 2 kali, bukan sehari 2 kali, bukan 1 dan 2 kali. Setiap saat kita diuji oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita akan selamat kalau kita tidak bisa? Nggak pernah tahu bagaimana caranya selamat daripada ujian itu. Oleh karenanya dengarkan baik-baik. Ini terakhir penutup. Saya cuma mau baca sebuah ayat. Jangan sampai kita mendengarkan kesaksian ini 2 kali. Sekarang sama nanti. Cukup sekarang kita dengar. Jangan sampai kita dengar lagi di neraka. Apa yang disampaikan Allah Ta'ala? Yang dikatakan oleh iblis ketika hikmat, awasnya jangan sampai masyarakat muslim tahu ayat ini. Kalau semua tahu, jangan sampai dia ngah. Aku nggak paham artinya.
Saya akan bacakan ayatnya dan saya akan terjemahkan. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma wa qala asyaitanu lamma qudiya al-amr. Wa qala asyaitanu lamma qudiya al-amr. Dan berkatalah iblis, ketika sudah selesai semua perkara, apa perkara itu maksudnya? Penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka. Di saat itulah apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada iblis, Allah berikan singgah sana bagi iblis, tapi singgah sana dari api. Dan semua siksa yang Allah berikan pada penghuni neraka semuanya diberikan pada dia. Ditambah lagi satu, apa itu? Tidak ada seorang penghuni neraka pun yang melewati iblis itu dituduh. Gara-gara ini aku dulu berzina, aku dari neraka. Gara-gara ini aku menipu orang, aku neraka. Gara-gara ini aku berkata orang tua, aku neraka. Semua dituduh. Dituduh terus gak kuat juga setannya. Apa katanya? Dengarkan baik-baik. Semoga kita bisa masih mendengarkan lagi dari neraka. Wa qala syaitanu lamma qudiya al-amr inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftum. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjanjikan kepada kalian semua janji Allah benar. Yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar, disampaikan oleh para ulama itu benar, gak luput, gak salah. Aku juga berjanji pada kalian, tapi semua janjiku semuanya tidak benar. Tapi dia membela dirinya. Maka Nabi alaihi wasallam tapi datang aku. Aku ini tidak bisa berbuat apa-apa. Aku nggak bisa maksa kalian. Aku nggak bisa menyentuh badan kalian. Nggak bisa. Nggak bisa kemudian saya ketemu mereka tubuh kita. Ayo berzina. Ayo mencuri. Nggak bisa. Illa anda autukum. Yang aku bisa lakukan hanya merayu, membisiki. Fastajabtum li. Lalu kalian ikuti aku. Fala talumuni wa lumu aku. Dan kamu celah aku, celah diri sendiri. Sudah tahu aku setan ikuti. Itu kata setan. Lalu apa kata dia? Sekarang aku sudah bisa menyelamatkan kalian dan kalian juga bisa menyelamatkan aku. Kita senasib. Innama liyat wa hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Itu inginnya setan, mengajak kita sebenarnya ini, kita semuanya ini supaya kita termasuk yang menemaninya di neraka. Alhamdulillah. Jadi semoga kita termasuk yang mendengarkan ayat itu lagi. Cukup kita sekarang mendengarnya, nggak pernah bertemu dengan malaikat Malik, nggak pernah bertemu dengan iblis, dan cukup kita di sini insya Allah berkat kita sebagai umat dari Muhammad, berkat kita berkumpul untuk bergembira dengan Nabi Muhammad, hari istimewa Nabi Muhammad. Semoga kita dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah berikan anugerah kepada kita yang banyak ini, melimpah ini, kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Ya Allah, kami datang ke Allah dengan banyak dosa ya Allah. Tidak ada seorang pun di antara kami banyak dosa ya Allah. Tapi kami sekarang sengaja Allah tinggalkan aktivitas kami, tinggalkan rumah kami, tinggalkan hobi kami, tinggalkan keluarga kami semuanya. Tidak ada lain tujuan kami untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Engkau yang menjelaskan doa ini dalam hati kami ya Allah. Berarti Engkau yang berkehendak untuk kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan semua dosa-dosa kami. Sebagaimana kata Nabi Muhammad, dosa ini yang bikin orang sengsara. Kalau kita ingin tidak sengsara, cepat berbuat taat. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Yang namanya amal-amal kebaikan itulah yang bisa menggerus yang namanya kehapusan dan kehapsan. Ya Allah, hilangkan kehapusan kami ya Allah. Berikan ampunan kepada kami ya Allah. Kami kalau sedang mengungkapkan sesuatu dan kami tidak mampu untuk menolaknya ya Allah. Kami tidak mampu untuk menghilangnya. Tapi itu karena kebodohan kami. Karena kami jauh daripada para ulama. Kami jauh daripada sumber-sumber hidayah. Ya Allah, jangan biarkan kami termasuk orang yang congkak dengan apa yang Kau berikan kepada kami. Apakah itu jabatan, apakah itu uang, apakah itu ketampanan, apakah itu apa saja yang memuliakan manusia. Sementara itu yang berikan kami untuk mendekatkan diri padamu ya Allah. Ya Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah ahba salasan fi salasin. Allah menyembunyikan 3 dan 3 hal. Yang pertama adalah menyembunyikan walinya di dalam semua masyarakatnya. Tidak disebutkan di situ. Bisa jadi seorang pejabat juga wali Allah, seorang kaya-kaya bisa jadi wali Allah, seorang perempuan bisa jadi wali Allah, seorang laki bisa jadi wali Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang Kau sebutkan ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk bekas kami. Selamatkanlah kami, selamatkanlah keturunan kami, selamatkanlah masyarakat Sampang ini ya Allah, selamatkanlah masyarakat Madura ini ya Allah, selamatkanlah semua masyarakat Indonesia yang mereka tidak ada lain adalah saudara-saudara kami ya Allah. Dan itulah ukuran keimanan. Kalau kami melihat orang lain yang lebih tua, yang lebih muda, kita katakan ini orang Madura, ini orang Banjar, ini orang ini dan sebagainya, berarti tidak sempurna keimanannya kata Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita melihat ini saudaraku, ini saudara tuaku, ini saudara kecilku, ini adikku, maka berarti itulah keimanan. Ya Allah, jadilah kami
Tapi jadikanlah kami termasuk beriman yang selalu menyayangi, selalu mengasihi, saling menghormati, saling membantu. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang selalu berada di dalam ranah hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Sebelum saya tutup, saya berikan ijazah sekali lagi sholawat al-busra. Sholawat al-busra ini adalah sholawat yang sangat ajaib. Sholawat al-busra itu adalah sholawat yang diberikan oleh salah satu putra abah saya, tepatnya pada tahun 2016, tepatnya lagi pada malam sebelum Muharram. Nabi SAW dalam hadis qudsi telah bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqan fa inna syaitana la yatamassal." Barang siapa melihat dalam mimpinya, maka dia itu melihat sebuah kebenaran, karena sesungguhnya setan itu tidak akan menyerupai aku. Di dalam mimpinya itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan sholawat. Subhanallah, itu dia bangun tepat pukul 2 malam. Dan subhanallah, semerbak bau gahul itu ada di kamarnya dan tidak hilang sampai 3 hari 3 malam. Lalu Nabi Muhammad berkata kepada yang bermimpi itu, siapa yang baca sholawat busra habis sholat subuh sebanyak 41 kali, maka sama seperti khasiatnya, bukan seperti pahalanya, seperti khasiatnya baca yasin sebanyak 41 kali dalam mengabulkan hajat, mudahkan urusan, melapangkan segala kesulitan, menggapai harapan dan menghindarkan diri pada hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Sangat mudah. Saya akan terjemahkan dulu supaya kita lebih mantap, lalu saya akan bacakan, kemudian saya akan menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim. Ya Allah, aku berselawat, mengaturkan salat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, sumber dari segala macam kebahagiaan, sumber dari segala macam kabar gembira. Salatan, salawat yang aku baca ini harapannya ya Allah, tubasyiruna biha, engkau berikan kabar gembira kami, engkau bahagiakan kami, wa ahlana wa auladana, dan keluarga kami serta anak keturunan kami, wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina, dan semua guru-guru kami, wa talabatana wa talibatina, dan semua santri serta santriwati kami, min yaumina hadza ila yaumil akhirah, dari hari ini kau bahagiakan kami, berikan kami kabar gembira sampai hari akhir nanti. Nah, saya akan bacakan, antum ikuti, kemudian kita akan baca 5 kali dengan niat supaya kabul hajat dengan nada tibil dulu, karena di bulan Maulid kemarin ada sahabat berhenti nazar salat melantunkannya itu dengan nada tibil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Kalau mau baca sholawat ini juga terus jujur, sholawat busra habis juga nanti keluar. Kita baca 5 kali dan niat supaya kabul hajat dengan nada dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim
فينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Kalau bacanya benar seperti saya baca, maka antum semuanya yang dari sini saya beri ijazah untuk bacanya, dan saya berikan ijazah untuk berikan ijazah pada siapapun yang tidak lagi yang diinginkan bahagia juga, mudah juga urusannya, kasihkan silakan, tapi jangan dikomersilkan atau ketulak selawatnya Nabi. Ayo sama-sama kita jawab, saya terima ijazahnya Habib. Saya terima ijazahnya. Sekali lagi saya mohon maaf, dan kalau Pak Bupati masih ada kesempatan berikan.